karena aku orang yang gini, aku bertemu dengan banyak orang yang hidupnya malah dibelenggu oleh pekerjaannya gitu kan. Kayak aku kasih tahu adik-adikku yang sekarang nih anak putri Jatim, aku ngeliat dia kerja mulai jam 5 pagi, pulang jam 10 malam, Senin sampai Sabtu, Minggu ada dipanggil. Aku sampai ngajak dia ngobrol, aku tanya, kamu nggak kehilangan sesuatu tak gitu kan? Apa tuh Mbak? Dan kita juga bertanya kepada netizen kalau kita Kepada hari ini teman-teman bakal kita. ngobrol sama Ica dan ada beberapa pertanyaan yang Betul. sudah kita dapatkan dari mereka begitu ya. Sebentar Mbak Ica. Yang pertama, ini kayak pertanyaan lagi tadi deh. Dari _ ini Aris nama ininya, Instagramnya. Kenapa belum menikah? Padahal Karim milih. Tinggal pilih ya. Enak loh padahal ya kan. Kenapa? Karena gitu. Jadi panjang nih. Nggak usah panjang-panjang. Aris ya. Apa sih hal yang paling mendasari gitu ya? Yang paling mendasari masih belum yang paling menikah. sering berbenturannya karena sejauh ini aku masih berprinsip aku pengen tinggal di Banyuwangi. Bukan karena berat ke pekerjaan enggak, tapi ke orang tua sih sebenarnya. Kayak ibu udah menikah, dia di Malang sebagai cowok kan, jadi dia dan pekerjaannya itu memungkinkan dia untuk pindah-pindah seluruh Indonesia gitu kan. Nah, aku yang punya kantor sendiri, jadi aku bisa menentukan kayak aku mau di sini aja gitu kan. Nah, artinya Allah kasih pilihan ke aku, ini loh kamu tak kasih rezeki, kamu punya kantor dan bisa cari uang di Banyuwangi dengan apa relasi yang banyak ya, tapi kamu harus tanggung jawabnya makin gede dengan apa ya, menjaga orang tua gitu sih sebenarnya. Jadi selama ini kalau dekat sama orang, kebetulan dekatnya sama orang jauh sebenarnya, jadi Jakarta, Surabaya yang setelah menikah Yang mereka dulu kayak bule tuh orang mana tuh? Ya, Ini bongkar. dia pernah duluan nih, Bongkar. ya kan? ya dulu mantan itu kan itu nggak jadi. Itu orang mana tuh? Orang Surabaya, terus LDR kan. Nah, dia bilang kalau nanti nikah kita balik ke, waktu itu kan orang bayi di Belanda kan, karena mamanya orang Madiun, papanya orang Belanda. Jadi orang Indonesia, dia orang Indonesia. Cuma setelah menikah dia mau balik ke sana. Ke Belanda. Kamu nggak mau atau masih berat gitu ya? Itu yang berat. Nah itulah yang sering berbenturan. Jadi aku pinginnya kalau bisa aku di sini, atau misalnya orangnya suamiku di Surabaya, aku bolak-balik karena kan juga apa ya, kantorku kan fleksibel gitu kan. Iya, Aku pergi benar. kemana aja bisa sebenarnya. Benar-benar. Cuma masih belum ketemu cowok yang bisa menerima kondisi itu. Padahal teman-temanku tuh banyak yang kayak gitu, kayak Jakarta, Banyuwangi, sebulan sekali ketemu it's fine gitu. Cuma namanya orang beda-beda, dan aku udah memaksa itu. Betul. Karena bagiku jodoh itu nggak akan menyakiti, misalnya kayak mama akhirnya merelakan anaknya jauh juga kayak Jakarta, itu kan walaupun mamaku nggak akan melarang, tapi kan hatinya pasti Yes, betul. pengen ngomong cucu setiap hari ada di rumah, itu kan Benar-benar. itu sih yang sampai sekarang aku pengen mewujudkan itu sebenarnya. Oke, masih berada di orang tua Tuh begitu ya, ada jawabannya siap ya. Terima jawabannya dari kasih. Ica Cari ya. cowok yang pengerti. Kita doakan semoga Amin. dapat yang Mbak Ica inginkan. Betul. Oke, kemudian ini ada juga kenapa Kak Ica ini auranya itu aura-auran ya? Maksudnya tumpah-tumpah gitu. Iya loh. Tumpah-tumpah kata dia. Jadi bukan hanya ini dari Dani nih, bukan hanya Dani aja yang merasa insecure kalau di deket Kak Ica, tapi pasti banyak orang yang ngerasa kayak gitu. Jadi kenapa ya kalau di deket Kak Ica tuh bawaannya auto seneng speechless gitu. Auto seneng speechless. Seneng speechless, terus Kenapa ya? ngerasa insecure ada di deketnya gitu. Auto Mungkin seneng, karena saking auto sempurnanya. Jauh dari sempurna, masih biasa. Gimana ya dia? Auto seneng, speechless. Seneng tapi nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Di kayak no words can say gitu loh. Nggak tahu ya, aku nggak pernah sengaja membuat orang merasa seperti itu. Nah, sebenarnya hal seperti itu kan dari dalam aku, Betul. gitu kan. Kalau kita intinya gini, kalau aku ketemu setiap orang, aku selalu berusaha bikin dia nyaman dan dekat. Jadi aku selalu pengen mereka merasa terangkul, tak perhatikan gitu. Karena aku pernah ada di majelis itu pengajian, dia bilang Muslim apa yang paling baik gitu kan dunia ini. Ketika itu katanya Rasulullah bilang Muslim yang ketika kehadirannya membuat orang merasa aman dan aman, nyaman gitu kan. Nah, terus gimana sih sikap Rasulullah? Rasulullah itu selalu kalau ada orang datang ke dia itu selalu merasa diperhatikan ketika ngomong diperhatikan. Nah, aku pengen seperti itu walaupun aku jauh dari
alim dan sebagainya, tapi aku pengen seperti itu minimal. Itu kan hal-hal yang bisa diusahakan. Yes. Kita nggak capek kok membuat orang nyaman. Bener. Dengan dia Gampang kok ya apa-apa, kan? gampang, gitu kan. Mudah sekali. Dengan sepele misalnya dia nyapa kita merasa dia sudah Ada yang curhat ke kita, kenal, dia kita perhatiin dengerin, gitu ya. kayak gitu. Terus mereka ngomong apa, kita antusias melihatnya dengan tulus. Itu kan orang pasti akan merasa sendiri, nggak perlu aku kasih lampu-lampu biar Biar glowing terpancar. Itu Gitu ya. itu kayak orang ya, kalau aku merasa aku nggak membawa apapun gitu kan. Oke. Cuma yang ya aku biasakan ketika aku keluar rumah ya orang selalu harus punya kesan yang baik. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya dari Alvista Ocha, Instagramnya itu. Tanya apa sih dia? Menurut Mbak Ica sendiri, yang bedanya menurut Mbak Ica sendiri ya, bedanya model dengan pageant itu apa? Kalau model itu dia modalnya adalah fisiknya dan sesuatu yang dilihat dengan mata orang, ya kan, Model, ya. visual, ya kan, visualnya. Tapi kalau become a beauty pageant, dia panjang tuh urusannya masih, ya kan. Beauty pageant itu artinya dia harus otaknya harus iya, terus kepribadiannya iya, dia harus memancarkan contoh yang baik dan seperti itu. Jadi banyak faktornya kalau yang beauty pageant. Berarti dengan kata kasarnya, bodoh boleh dong jadi model ya? Ya nggak gitu juga dong, Rudi. Soalnya aku bodoh nih. Dan kamu Model. Aku juga loh model dulu. Iya. Pageant bisa smart. kan Putri Indonesia. ya kan? Benar, Berarti sudah kelihatan kalau pinter smart. juga. Tapi sebenarnya walaupun dia model tapi bukan beauty pageant, beauty queen ya bukan berarti dia nggak pintar. Tapi kalau kita lihat, kalau tadi pertanyaannya adalah apa bedanya, ya memang model itu tentang visual, ya kan, tentang Yang gimana dilihat. dia dilihat, cara jalannya dia, baju yang dia kenakan dan sebagainya. Tapi kalau beauty pageant lebih dari itu, Semuanya, lebih ya. mendalam lagi gitu kan. Itu ya Alvista Ocha. Oke, terima kasih Alvista. Kemudian Jessie _ Akbar. Jessie? Apa kabar? Kayak pernah tahu nih nama Jessie Akbar ya. Punya haters nggak sih mbaknya? Menanggapi haters manja gimana? Haters Menanggapi haters manja. Haters manja. Oke. Aku merasa nggak punya haters sih. Nggak ada. Jadi Nggak ada yang mungkin komen, ih Ca ini kok gini, nggak ada. Nggak pernah. Oke. Ya nggak pernah. Dan kalaupun sama sekali, kalaupun ada, aku yakin karena mereka belum kenal. Ya, toh. Biasa orang nggak kenal kan nggak sayang. Kalaupun udah kenal tetap nggak, udah kenal, udah aku baikin, tapi dia tetap nggak suka. Ya udah itu urusannya dia, ya kan. Kalau aku nanti pay attention ke mereka GR dong nanti. Oh berarti aku setara dengan seperti itu sih. Jadi jangan menganggap punya haters dan jangan bangga juga. Ada kan orang yang bangga punya haters. Apa sih haters? Berarti dia populer ya kan? Nah gitu kan, terus dibangga-banggain. Terus kalau misalnya dia ada berseteru sama orang malah di update status, justru semakin kita meminimalisir orang tahu bahwa kita punya orang yang nggak suka sama kita, kan berarti kan orang masih mikir oh berarti dia baik sama orang lain, makanya dia nggak punya haters kan kayak gitu. Jadi jangan bangga lah kalau punya haters tuh ya, janganlah, saya prihatin. I love my haters. Iya, benar. Nggak apa, itu Good morning, artinya my positivity haters. ya. Gitu. Artinya dia memilih untuk menyadari dia punya orang-orang yang nggak suka sama dia. Kalau aku merasa aku nggak perlu menyadari ada orang yang nggak suka sama aku. Jadi Tapi ada gitu ya? ada, pasti ada namanya orang ya kan, pasti nggak suka ketika ketemu aku kok baca gini baca gitu, ya nggak apa-apa asal aku nggak salah bikin menyakiti dia misalnya, ya nggak apa-apa. Itu kan penilaian orang kan relatif. Bisa juga mungkin ada Banggi udah sebaik ini ada yang nggak suka, Mas Rudi udah selucu ini ada yang nggak suka, ya pasti pasti ada gitu sih. Ada, Tuhan memang menciptakan orang-orang untuk menguji kesabaran kita. Kalau nggak ada itu kan kita nggak dapat pahala. Wah, semua nggak meriah anak dunia ini. Itu warna yang Yes, iya. betul. Gimana, mau banyak haters atau enggak, Rudi? Gak ada yang komen yang menyebalkan. Terus ada lagi Dedi Stira. Mana ya, Dedi Stira? Jadi istilah. Dedi. Nitip rindu. Iya. Titip rindu. Oh. Iya, aku simpan ya. Makasih Dedi ya. Dari Anggi nggak ada? Nggak ada, udah. Oke, sebentar. Ada yang mau curhat boleh ya? Boleh. Sesi curhat nih. Dari Queenami 48. Udah berapa lama ini aku naksir sama seseorang di kantor. Dia ganteng, ramah, single, jabatannya pun tinggi. Nggak kenal tapi cuman saling tahu. Aku nggak berani untuk kenalan lebih jauh karena nggak pede. Menurut kakak, apakah biarkan saja naksir diam-diam atau beranikan diri untuk kenalan? Nuhun kak. Ih, Nuhun Queenami 48. Zaman sekarang kalau kita diam dan banyak menyerah, kita akan ditindas oleh kehidupan ini ya kan. Disalip sama yang jadi lainnya. solusinya kan? adalah Itu solusinya nggak apa-apa, perempuan tuh kita harus kasih lampu hijau dulu pertama. Misalnya masih nggak kelihatan, kita tunjukkan ya kan. tanda-tanda. Dengan cara yang elegan, dengan cara apa, kasih perhatian kayak misalnya bawain makanan kayak apa, itu kan hal-hal yang elegan, bukan yang kita nyah-nyoh kan nggak kayak gitu. Ya gerakan.
cara-cara banyak sekali pilihan orang-orang dengan cara elegannya menunjukkan kok dia tertarik sama orang-orang cowok kan. Nggak masalah, kadang laki-laki itu butuh dipancing ya kan. Anggap aja kita nelayan ya Mbak ya kan. Kita harus tahu cara pancingnya seperti apa gitu. Pakai bumbu. Di sekitaran dia aja. Iya, benar. Seperti itu. Jadi anjuranku sebenarnya jangan pernah merasa belum apa-apa, belum berperan kita udah kalah duluan. Siapa tahu memang kriterianya si mas-mas tadi memang seperti mbaknya, kan kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah coba. Deketin aja nggak apa-apa gitu. Mending kita coba daripada nyesel karena nggak pernah coba. Nggak apa-apa. Betul. Oh langsung ngorok hati. Terus ternyata si yang nikung itu tidak lebih baik dari kita. Seperti itu. Oke, jadi tipsnya adalah coba aja. Betul. Kemudian ada olalilulelo. Apa nih? Banyak yang suka bilang, bahkan juga suka nggak pede kalau dibilang kok gendutan ya. Ini ya kayaknya aku banget ya. Iya. Padahal sebenarnya gendut itu kan kata luasnya adalah lebar, yang artinya adalah kelebihan. Dan harusnya bersyukur ya karena dikasih suatu kelebihan. Tapi kenapa hati rasanya menolak ya dengan kehadiran sosok gendut itu ya? Gimana ya? Dia gendut. Iya, artinya dia gendut. Terus dia dibilang kok gendutan, dia tuh nggak senang. Nggak senang, Padahal oke. kan gendut tuh artinya ada kelebihan ya kan. Bukan kita harus bersyukur dengan kelebihan itu. Tapi kok hati ini menolak ya dengan kehadiran gendut tadi itu loh. Dengan kata-kata itu dia menolak gitu. Sebenarnya gini sih, kembali ke kita kan. Kita mau memilih itu jadi penyakit hati yang bikin kita terluka, ya bisa juga. Ya, Tapi membuat itu jadi bercandaan juga nggak apa-apa. Menjadi motivasi juga nggak masalah, kan pilihan kita. Makanya aku bilang sebenarnya orang mau dewasa itu harus jiwanya dan mentalnya dulu dimatengin. Jadi hal-hal yang kayak gini sebenarnya sepele. Emang kalau aku memang naik 3 kilo, orang bilang kok gendut, ya memang iya. Kenapa aku harus menolak dalam diri? Memang kenyataan nih, ya memang iya loh. Makanya aku sekarang nge-gym udah dibikin guyon aja, nggak usah diambil hati, karena kamu sakit hati sendiri, nggak bikin beratmu turun ya toh. Ya jadi malah penyakit menggerogoti jiwa ya kan. Nah justru itu aja sebenarnya. Imun turun loh ya kan. Nah, ya benar, imun turun ya kan zaman sekarang ini. Makanya jangan semua kata-kata orang itu dimasukkan ke hati, ke telinga boleh, tapi nggak perlu naik ke kepala, ke hati nggak perlu, langsung keluar lewat mulut aja. Jawab aja, oh iya ya kamu juga kayaknya gitu, nggak apa-apa. Enggak ya? Pokoknya kamu juga. Mengintai kamera. Gitu pokoknya aku banyak dihidupin orang. Boleh, kamu juga. Lu bodoh gitu ya kan. Oke. Kamu Tuh, juga kan? Sip. Kamu kok kusam gitu mungkin ya. Bodoh. Udah gitu. Sip. Benar-benar. Terima kasih Canda. Sudah kasih. Ya ampun, kalau Mas Rudi disuruh gitu nomor 1 dia tuh langsung. Ayo bilang lu gendut, gak apa. Bodoh ya gitu kan. Mas Rudi peniti. Hah? Apa ini? Peniti. Apa tuh? Oh, enggak. Satu lagi dari adik kandungku di Surabaya. Oke, Fenty silakan. Fitria Lestari. Dia tuh lihat ini kemarin, terus dia ada katanya, apa emang cita-citanya jadi notaris, kayak gitu. Desainer Mbak. Cita-cita tuh spesifik jadi notaris enggak sebenarnya. Kayak aku meraba-raba apa ya kira-kira pekerjaan yang aku bisa punya uang sendiri, mapan, maksudnya dari profesi pekerjaan tuh selalu ada, tapi nggak mengikat. Karena aku orang yang gini, aku bertemu dengan banyak orang yang hidupnya malah dibelenggu oleh pekerjaannya gitu kan. Kayak aku kasih tahu adik-adikku yang sekarang nih anak Putri Jatim, aku ngeliat dia kerja mulai jam 5 pagi, pulang jam 10 malam, Senin sampai Sabtu, Minggu ada dipanggil. Aku sampai ngajak dia ngobrol, aku tanya, kamu nggak kehilangan sesuatu Tan? Gitu kan. Apa tuh Mbak? Ya kehilangan waktu yang harusnya kamu umur segini kamu melakukan banyak hal, kamu jadi terbelenggu dengan itu. Nggak apa-apa sih Mbak, aku betul. Terus jawabannya dia, aku happy kok Mbak, aku memang ini cita-citaku. Oh oke, nggak apa-apa. Tapi alam bawah sadar kita, kejiwaan kita itu merasakan hal yang beda. Boleh kamu senang di situ, tapi ada sesuatu yang harusnya kamu lakukan itu jadi asupan jiwa, kesehatan jiwamu tadi, jadi nggak ada gitu loh. Harusnya ada itu tapi nggak ada gitu loh. Kayak aku makanya sekarang memilih untuk bersepeda setiap weekend, bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga jiwaku harus sehat dengan ketemu orang yang berbeda. Betul, karena Senin sampai Sabtu aku ketemu orang yang sama, karyawan di kantor sama klien yang itu kan sebenarnya. Nah Sabtu pagi sama Minggu ya aku harus ketemu orang lain, biar apa, ngobrolnya
beda. Terus suasananya cuma ketawa-ketawa aja, nggak yang berat-berat. Nah kayak gitu, itulah vitaminku setiap akhir minggu gitu. Jadi pekerjaan notaris bagiku adalah ya benar cita-cita yang apa paling pekerjaan paling sempurna dan pas dari impian-impianku yang lain-lainnya. Jadi setelah jadi notaris aku bisa ikut organisasi, ikut HIPMI, ikutin itu, aku punya waktu. Terus aku bisa punya waktu untuk mungkin memikirkan bisnis yang lain, misalnya aku mau bikin butik kayak apa, aku punya waktu untuk itu, aku punya waktu untuk sepedaan gitu kan, nah seperti fleksibel, betul, nah kayak gitu, karena aku menetap di Banyuwangi kan, dan nggak fleksibel lah, misalnya mbak aku besok kosongin waktu aku mau ke Jakarta, aku bisa gitu, coba bayangin kalau aku kerja kantoran pagi 6:30 sampai jam 4 sore, nah itu kan tuh nggak sehat menurutku, mungkin ada orang yang bisa seperti itu, tapi aku bukan orang yang seperti itu gitu, nah itu pilihan sebenarnya. Oke, 3 kata yang menggambarkan Ica Aninda. Optimis, aku orang sangat optimis. Sangat ya. Dalam hal apa tuh? Optimis? Apapun. Jadi mau apa-apa kayak bisa dilakukan pasti. Lomba termasuk lomba. dalam kerjaan dalam ini. Program kerja gitu mungkin ya. Optimis, terus melankolis. Aku nangis. Oh ya? Apa yang bikin kira-kira pas apa gitu? terharu, nangis? Gampang tiba-tiba mewek. Lihat video kucing mati di TikTok, aku nangis karena aku punya kucing. Hal-hal kayak gitu-gitu tuh, yang sepele-sepele lah, cucu. Kucing besar raksasa seperti dia. Ya ampun, kucing cocok. Saya bapaknya cocok. Terus Miss melankolis, suka nangis apa lagi ya? Miss mungkin. Bu colek kali ya. Kayak krim ya. Ya yang terakhir ya. Apa? Repot ya. Cantik mungkin. Cantik. Iya, kapan ya? Perfeksionis. Aku pengen sesuatu tuh tersusun yang sesuai, tapi orangnya juga fleksibel. Misalnya nggak sesuai sama yang nggak apa-apa gitu. Jadi Ada planning A, planning B misal kayak gitu ya. Karena aku gampang up lagi sih. Jadi kayak habis down terus aku kayak mikir mungkin ada orang lain yang lebih susah dari aku, langsung cepet. Itu yang aku syukuri. Jadi mulai kecil tuh aku selalu terbiasa seperti itu. Jadi kalau habis ini sedih-sedih sehari 2 hari pernah patah hati sampai 2 minggu 3 minggu, setelah itu I'm fine gitu. Aku nggak akan menangis kayak on setting gitu loh. Kita mau tampilin beberapa foto. Seru nih. Tolong Ica nanti bisa Siap-siap komentar dulu. tentang foto ini ya. Oke, foto yang pertama. Foto yang pertama tampil ada di sini atau di sini mana nanti? Di sini deh pokoknya ya, di sini ada nanti. Ada, itu di bawah nutupin perut kita ya. Foto pertama Ica. Ya Allah, untung gak kena banjir ya. Apa dengan foto ini kok tiba-tiba bilang banjir? Itu foto di air terjun kan, sungai, ya dong. Pas hujan-hujan gerimis sama Anda. Itu ngapain kalian tuh di situ tuh Main, hujan-hujan? kita tuh main kan. Dulu ya. Dulu tuh hiburannya kita ke sungai Iya, kan, iya, Mbak. iya. Nggak ada Belum kafe-kafe. ada tempat Ya, wisata Bu, yang zaman dulu oke. lagi Kalibendo tuh paling keren dah. Benar. Rame di situ kan. Kalibendo Geng gitu ini, ya. geng itu ya kan. Dulu udah. Pokoknya destinasi Semangat. dulu cuma kali bener. Mungkin nomor 1 ya kan. Lalu Jadi kita apa berfoto-foto. komentar? Poni saya apa tuh temanya? Lepeknya ke perut. Kayak cipratan air terjun itu Bu, ya kan? Ke sungai pakai celana jin ya itu ceritanya. Udah tuh kurus banget itu waktu itu ya kan? Terus berikutnya, foto berikutnya. Ya Allah. Mas Allah, foto saru. Apa yang kau akan komentar? Oh. Foto tabuhan deh kayaknya ya. Oh iya. Iya kan? Itu Waktu nonton kitesurfing, iya kan? Iya. Boleh, ya kan? kita Iya, iya. tuh. Bersama Anda. Iya. Iya bener kan kalian berdua ini tipe-tipe yang nggak bisa ada batu ya Rudi, dinding ya kan, Nggak bisa ada pohon, Ya udah. langsung Pokoknya pos, pohon, batu, dinding, Udah, kalau nggak ada, kalau ada itu udah tangga. Ini ya. Jadi foto ini tuh dulu Cak pakai busana pantai itu, tapi sepatu segini anjing. Oke. Yang bolong-bolong tuh sepatunya. Gladiator terus. Jadi teman-teman yang lain tuh, duluan Nita, arep neng Tetap belahannya tapi ya kan. Belahnya mundur. Tetap ya. Foto berikutnya. Pun aku tidak siap. Oh ini Apa kenangan ini? manis. Kenangan Ini. manis. Kenangan manis ya. Ini untuk Apa, Putri ada Indonesia apa di pertama situ? kali tuh tahun Putri Indonesia. 2000 oh yang kedua ini 2012 ya. Oke. Kenapa ya kok celaknya sampai tebal ya? Susana deh. Zaman segitu ya Mbak, kayaknya mereka itu udah oke happening banget, udah banget. mukanya antagonis ya kan, bawang merah, tambah hitam tambah lagi ini mata jadi kan. bawang bombay ya kan. Yang bunga tiba-tiba nemplok di. Dulu hits Teman-teman banget semua kan, ada itunya pakai sih. bunga Oh, semua. gini. Iya, cuma Aduh. kan harusnya kan kalau putih kan mukanya lebih soft itu enggak. Nah, Udah tetap antagonis,
gotik, ininya, esidonya. Ini dari Indonesia Konser berdua ya? Indonesia. Ini Indonesia, photoshoot waktu oke. mau masuk ke karantina. Foto bersejarah Foto berarti. bersejarah. Bersejarah. Oke, Next. baiklah. Foto berikutnya. Ini habis sukses menyusun sendiri. Iya. Koleksi sepatu ada berapa? Pasti semuanya heels gitu Sekarang ya. udah- Sekarang Dulu kan kemana? untuk fashion show banyak, jadi mulai warna hitam, krem, gold, silver. Semua warna ada ya? Semua warna ada. Sekarang Sepatu ngikutin baju lah gitu ya. Tas, sepatu sama tas sama gitu oh. kan. Dia ada padu padannya gitu kan. Kemana aja sekarang kok tinggal dikit? Rusak. Nggak cukup kegedean atau kakinya Ya kegedean? masa berat lagi sih. Kali aja ya kan gitu. atau mungkin udah nggak up to date. Ya, lebih ke rusak sih sebenarnya. Karena kalau sepatu lama nggak dipakai. Benar lemnya. Oke. Banyak yang itu masih ada semua tuh kuning, merah, biru semua ada. Cuma jarang dipakai. Sekarang pakai yang agak pendek-pendek, manula pak. Ini Parises Udah berasa ya, kayak Bu gitu Ranti. sekarang. agak pendek. Udah saya itu mbak Andi. Sekarang udah 7. Udah mulai 7, 9 masih tinggi juga Foto sih. berikutnya, ini identik Ica banget nih. Pakai tepung gitu. Ya ampun, aku percayanya kayak gitu sih. Jangan percaya. Oh, dekat sama lampu kali. Apa kau? Ini waktu apa ini photoshoot? Photoshoot desainernya almarhum. Iya, Aryo ya. Aryo. Fajar ya. Kayaknya mau promo butiknya waktu itu, jadi mau photoshoot. Kan sering aku pakai baju-bajunya Mas Aryo. Pas JT waktu itu kita MC Pak ini nggak sih kamu? Ah iya, jadi bersama dia. Busana kedua, busana pertama. Yang pertama berarti kita masuk pertama pakai Oh, baju ini terus oke. rambutku ekor kuda tumben ya kan sekali seumur hidup saya tidak akan pernah melihat lagi sejak Jadi Ica itu identik dengan rambut yang yang, nutupin dengan pipi-pipinya pipi, gitu kan. tiba-tiba. Dan waktu itu tiba-tiba dia harus mengangkat semuanya. dan orang tuh sampai oh tadi jago Ada kok foto nanti yang tapi sebenarnya nggak apa-apa sih mbak Cuman suka karena kayak terekspos muka kayak se Asia Tenggara kan semua aku semua gitu. gede semua tuh gini-gini. dari Sabang sampai Merauke. Waktu itu aku sebenarnya minta coba deh ikut kuda karena kan biar lehernya kelihatan orang kayak tertegun gitu Iya, tumben gitu kan wajah baru, penampilan baru, dan nggak pernah gitu lagi. Next berikutnya. ini Night Family. Ceritakan dulu tentang High Generation itu. High Generation. Sebenarnya kita ketemu di tempat yang hampir sama di tempat wisata gitu kan Cigaturi. Jadi hampir semuanya itu mereka alumni situ. Ada beberapa yang semifinalis kan. Nah dari situ ketemu terus kita membicarakan hal yang sama gitu loh. Ini nyambung ya. Oh, Oke, aku tahu pasti passwordnya hey, hey itu langsung. Yang awal yang sekiranya dari sekian banyak anak-anak HG ini yang hey-nya paling direken siapa? Hey, langsung Yang kalau langsung dia lihat. bilang hey udah langsung semua menuju padanya. Dani ya. Hai Dani, tetep ya dia. Hey, kita langsung mulai ya kan. Pokoknya kita tuh pedomannya kalau kita ketemu harus semua harus jadi informan. Nanti dijadikan ini apa anggota. Jadi bahan ya kan. Jadi anggota yang ini yang rawa-rawa dieliminasi. Oke. Ada termasuk anggota ini. Aku sahabat HG gitu. Sahabat HG. Itu nggak ngancem, kalau kamu nggak memberikan informasi. Mas Langsung Ida, tereliminasi. Oh, jadi dia kandidat ya. Aku sama Kamu belajar hey aku dulu, sama hey. Ahmad Jepong nanti. Itu yang Iya benar. Oke, Sahabat HG. berarti belajar hey dulu Rudy. Hey. masih sekarang sampai sekarang Masih komunikasi ya. Walaupun udah beberapa yang sudah nikah, Iya, udah jauh ya. Tapi kita selalu sempat kita punya grup. Ada grup ya. Grup di WA, grup di Instagram. Ya kita bisa kan ngirim sesuatu yang lucu-lucu aja, kayak apa yang lucu-lucu gitu. Tawa-tawa cuma ketawa di Iya. Pernah ngomongin kami nggak sih? Kami itu masih apa ya? Oh, kita berdua. Kamu yang jelek-jelek. Dani. Next foto. Nah, Iya, siap-siap ya. My Angels. Mama dan Papa. Mama My dan Papa. Angel, sama Bapak. Apa? Ceritakan dulu Coba tentang mereka. ceritakan sambil noleh lihat ke sini dong. Ini dua orang yang benar-benar sangat mendengar anak-anaknya ya. Jadi mulai kecil itu papa mamaku tuh bukan orang yang otoriter. Jadi mereka tuh benar-benar sangat demokratis sekali. Kayak kamu mau sekolah di mana? Kayak papa itu mau sekolah apa? Kamu suka seni? Ayo sekolah di IKJ. Kayak gitu sampai segitunya Nggak ada kok papa ancaman itu. apa Enggak gitu? ada. Kamu nggak boleh Tidak pernah bilang jangan sedikit pun. Jadi apapun asal mungkin dari kecil aku dibiasakan membebaskan untuk memilih sesuatu. Akhirnya aku terbiasa untuk bertanggung jawab. Nah seperti itu. Jadi loh kamu kan udah milih itu ya kamu harus lakukan. Nah seperti itu. Jadi mereka tipe yang sangat
pandai mendengarkan anak-anaknya. Jadi aku kayak merasa aman. Apa-apa kalau aku sih orangnya agak tertutup kok di rumah ya. Jadi kalau ada masalah di luar aku jarang ngomong karena aku merasa aku anak pertama yang harus membawa keluargaku menjadi keluarga yang kuat. Karena mama di kantor ada masalah, papa di kantor ada masalah, adik-adikku juga butuh aku untuk jadi panutan. Jadi aku masuk ke rumah aku harus selalu jadi orang yang seperti tidak pernah punya masalah gitu loh. Dan sebenarnya mereka tahu itu. Makanya mereka nggak membebankan apapun ke aku kayak kamu harus ini tuh enggak. Jadi aku sendiri yang merasa tanggung jawabku besar nih ke orang tua dan ini berkah gitu kan. Nah, seperti itu. Dan padahal papa mamaku nggak pernah menuntut kayak kamu harus menikah dengan ini, kamu harus begini jadi ini, kamu harus punya ini. No, sama sekali enggak. Apapun yang membuat kamu nyaman dan baik, kamu bahagia itu mereka support itu sih. Jadi aku pengen panutanku besok aku pengen kayak mamaku dan papaku ya. Dan aku pengen cari suami kayak papaku yang kayak suportif banget sama mama. Jadi mama itu selalu didukung untuk wes kontes buat naik jabatan terus kayak gitu. Padahal papa sekarang udah pensiun nih, tapi papa merasa tidak gengsi untuk terus mendorong istrinya untuk tambah tinggi lagi karena ya memang tugasnya suami istri kan harus saling support gitu loh. Itu loh, makanya aku sedih kalau misalnya ada ketemu sama teman-teman yang menikah terus dia ternyata tidak terlalu bahagia atau ada teman-teman yang mungkin keluarganya bahagia cuman dia tidak merasakan hal-hal yang dia pengen seperti dia mau kerja tapi nggak boleh dan sebagainya. Takut gitu loh, karena apa? Keluarga aku udah seperti itu. Istrinya adikku juga bekerja, mama bekerja, terus aku dilarang bekerja itu sangat tidak aku sekali gitu kan. Nah itulah, aku pengen membina rumah tangga dan menjadi ibu yang kayak mamaku ini gitu, yang apa ya? Demokratis. Sangat memilih apapun itu nggak perlu lama wis pokoknya. Jadi mau apa, mau kuliah apa, ya oke berangkat itu. Tanggung jawab. Pernah bikin nangis mereka? Sering dong, namanya anak. Ya Allah. Karena apa? Berdebat sih sebenarnya, karena aku orangnya keras ya. Mama orangnya penakut kadang-kadang ya kan. Jadi ada sesuatu yang harusnya aku mau lakukan, tapi mama merasa jangan nanti ini kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang nggak ketemu sama aku, kadang aku sometimes aku membantah itu. Enggak mah nggak apa-apa. Nah kayak gitu-gitu nih membuat mama sedih karena merasa mungkin oh iya saya anakku gede sudah merasa pinter mungkin. Nah itu mama pernah bilang kamu tuh sudah pinter ya, terus berani pernah bilang kayak gitu. Jadi apa? Oh iya sih aku yang pinter no ya mama ya, terus gue langsung takut saya jadi batu ya. Jangan dikutuk loh ya. Iya langsung. Tapi setelah tinggal bareng akhirnya lebih ngerti sih. Itu kan dulu karena jauh ya. Jadi ya kangen, tapi ketika ngerti kan cara menyampaikan kangen tapi terus nggak bisa ketemu orangnya, jadi mangkal di telepon itu kamu udah makan belum terus diomelin. Nah sebenarnya kita tuh nggak pengen itu gitu. Nah hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang ya, mama mungkin terluka habis tutup telepon nangis ke papa kok Ica kok gitu di telepon gini. Tapi sebenarnya aku kangen gitu loh, aku tuh kangen tapi nggak bisa pulang waktu itu kayak gitu. Hal seperti itu. Sekarang karena setiap hari ketemu jadi udah nggak ada konflik-konflik yang gimana nggak ada. Paling diomelinnya karena misalnya apa? Kurang asin gitu ya. Ya misalnya aku nggak mau belajar masak lagi males gitu, terus aku pulang kemalaman, aku sering pergi, itu kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya karena sudah dewasa mungkin ya. Jadi mama, tapi intinya pokoknya apa ya, semua orang tua kita kan pasti sempurna ya, tapi mama papaku ini adalah orang yang benar-benar mau tak jadikan contoh gitu loh, karena jadi temen ya. Adikku itu orang yang sangat terbuka sama papa, dia membicarakan apapun, membicarakan pacarnya, setelah menikah dia membicarakan hal-hal yang mendetil semuanya tentang rumah tangganya, dia cerita. Dan itu ya sama menantunya juga begitu, jadi teman. Kalau aku sih lebih berjarak ya, kayak nggak ngerti mungkin pembawaannya orang ya, jadi aku lebih tertutup. Cuman aku melihat papa mamaku mampu jadi teman untuk anak-anaknya itu sih. Itu dong. Oke. Termasuk orang yang gampang bilang sayang ke orang tua nggak sih? Aku enggak. Aku ada orang yang gengsi. Mama, aku sayang kamu. Enggak pernah. I never say I love you to my mom. Enggak pernah. Nggak perlu harus dikatakan ya, dilakukan aja. Iya, iyalah. Mama tahu lah apa. Bisa aku pergi, aku bawa apa. Itu aku selalu mikir mama. Kayak aku ke Surabaya, pasti pulang itu aku mesti bawa apa. Hal-hal yang sepele mungkin nggak seberapa buat mama, tapi mama pasti tahu kalau aku sayang apa-apa. Dan aku selalu misalnya mama cerita tentang apapun di kantornya, aku selalu ikut marah kadang-kadang misalnya mama, ya mama ini tak belani gitu loh masalahnya. Kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau untuk yang menye-menye I love you, peluk itu aku nggak kayak gitu. Baik, foto terakhir. Masih ada lagi ternyata. Ya Allah, masalah. Sumpah, kayaknya itu foto udah tak hapus ya. Ini counter mana yang mengkhianatiku? Dan sebelahnya ada aku ya kan? Oh, Anda kok ganteng ya, tapi kelihatan muda. Dulu gue kan, sekarang kan enggak. Ini di Jakarta kan? Di Jakarta. Ya. Ini jepang tole rasa abang Bang None. Ya ampun, ini mewakili Jawa Timur loh kita ya. Terbaik loh, penampil terbaik. Di depan presiden. Presiden, tepuk tangan dong, Mbak. Siapa itu? Kan
nggak? Pak SBY, Oh, iya, Pak SBY. Antri kepanasan di Monas ya kan, berpasangan selalu dengan dia. Ngapain? 17 Agustus. Oh, oke. Parade Senja, kita bersama dengan seniman-seniman dari Jawa Timur, kita mewakili Jawa Timur itu ada Banyuwangi sama Madura, ya kan? Naik apa kita Bapak? Bis. Dari mana Bapak? Bayangkan pemirsa ya kan dari Banyuwangi, Jakarta balik lagi. Rasanya punggung seperti langsung siku-siku ya. Udah menyerupai bis kayak kedudukan bis. Dari Banyuwangi ke Jakarta, Jakarta Banyuwangi, nyampe Banyuwangi udah nggak bisa lurus dah pokoknya. Ya kan? Aromanya udah langsung aroma bus pasti ya. Mbak, satu lagi curhatan ya, curhatan. Oke. Bisa kita closing deh. Hai semua, aku mau curhat nih. Aku punya langganan tukang bakso yang tiap jam 4 sore selalu lewat depan rumah. Terus? Tapi udah 3 hari ini nggak pernah lewat lagi. Pertanyaanku, dia kenapa ya Mbak? Apa dia marah sama aku? Aku harus gimana? Ini nanyanya ke Mbak Ica ya? Iya kali. Oh iya, baiklah. Punya hubungan apa sama tukang bakso? Kamu punya hubungan apa kok seger itu ya kan? Perhatiin banget sama tukang bakso ya. Mungkin kamu kalau beli kurang banyak ya kan? Kurang borong. Bener. Atau emang dia punya hubungan kali ya sama tukang baksonya? Siapa tuh namanya? Tinggal tukang bakso ditanyain. Aduh, tukang bakso. Iya. Kan kalau dia jadi influencer kan ya, jadi gitu-gitu. Nanya apa aja boleh kan? Iya, WA aja. Iya, iya. Baik, sebelum closing ada tadi kan pemanasan tuh, sekarang pendinginan. Oke, silakan Rudi. Mbak Ica siap-siap ya. Siapa ini dia apa ini? Enggak. Ditanyain. Deg-degan di sini. Kloset duduk atau kloset jongkok? Jongkok kali ya. Lebih menyehatkan dan membantu kita agar lancar. Ya, Pertanyaan yang sama seperti Mas Budi kemarin, berapa saldo terkecil yang pernah ada di ATM sepanjang hidup kamu? 58.000 pernah. Waktu zaman kuliah dulu ya. Panik nggak? Itu limit-limit Atau banget harus itu. gimana? Kamu pinjam siapa atau gimana? Enggak sih. Kayak aku selalu stok makanan. Yang penting kan kita makan ya, gitu, stok makanan. Tapi emang kalau ATM pernah 58.000. Kalau kamu nggak jadi notaris, kamu jadi apa? Pebisnis di dunia retail pakaian. Oh, pakai desainer tadi ya masih ya. keren. Aplikasi apa yang sering kamu buka di HP? Instagram dong, sampai habis kuotanya. Apakah kamu di HP-mu ada VPN? Oh ada kan Ada. di setting? Buat nonton apa? Nggak tahu pakainya. Aku pernah baca di setting kan ada VPN. Oh ada. Tapi bukan aplikasi kan itu? Bukan. Aku pernah baca VPN tapi nggak ngerti pakai apa, untuk apa. Ya, ntar akan Dia yang linknya ya. udah punya dia soalnya. Satu lagi, Frederica Alexis Cole atau Elvira Devina Mira SH. Aduh susah ya. Aduh susah. Dari kemarin bintang tamu kita, setiap kali kita pertanyaan terakhir pasti mereka bilangnya susah. Frederica atau Elvira? Siapa kira-kira? Nggak boleh beli dua-dua. Nggak boleh, satu dong. Aku pilih Elvira deh. Kenapa? Elvira dari Jatim dan dia transformasinya kelihatan sekali memang dari yang aku pertama lihat ketika dia baru menang Caning sampai dia jadi putri Indonesia yang sangat percaya diri, dari yang pemalu sekali sampai jadi percaya diri sekali sekarang, itu waktunya tidak terlalu lama, jadi dia benar-benar berusaha keras di situ. Kalau Fred mungkin orang Jakarta, memang dia cerdas dari background ininya bule memang, jadi dia mungkin tidak terlalu susah untuk ikut, maksudnya dia maintenance dirinya sendiri nggak terlalu susah ya karena kan pergaulannya sudah ini. Tapi kalau Vira sangat polos, Vira itu sangat polos, dari yang masih pemalu sekali sampai dia sangat percaya diri menghadapi Venezuela, Meksiko, Latinas lainnya, itu dalam waktu yang hanya dari dia Cakning ke putri itu hanya setahun, lalu putri ke Miss Universe setahun juga, dia berubah segitunya, sangat luar biasa menurutku usahanya. Gitu sih, Elvira. Dan Elvira yang dipilih ya Rudi. Elvira. Yeay. Baik, wah terima kasih Ica sudah mau ngobrol sama Finally. kita. Ada pertanyaan mungkin buat Selesai. kita? Nggak usah. Ya, jangan. Ada dong. Kita ini interviewer. Safira nih, Safira. Tadi Jangan lupa Elvira nih, yang Safira aja. pengen cari minuman keren-keren yang kayak begini ada Syafira. Jangan lupa kalau mau didatangkan bintang tamu siapa boleh komentar ya. Boleh rekomen kita supaya kita jadi lebih semangat lagi untuk menghadirkan bintang tamu yang Tapi yang lainnya. inspiring dong. Oh iya benar, Yang yang punya inspirasi. banyak cerita keren untuk dijadiin motivasi buat kita semua. Jangan lupa komen, like, Subscribe, nyalain loncengnya juga. biar kita lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang lain ya. Yes, kita pamitan dulu. Ya, terima kasih Ketemu Ica lagi ya. di podcast yang lain. Terima kasih.
Makasih. Nanti kalau kamu punya prestasi apa lagi, mampir lagi Kita sini panggil ya. lagi. Iya, nggak apa-apa. 5 Dengan baju jam. yang lebih lelar lagi. Bayaan, Pak. Boleh. Ekornya sampai ke tangga turun dong, Pak. Nanti, Pak. Di lampu merah masih tangga. Kan syutingnya di Taman Belambangan. Bener. Orangnya di mana? Kan gaunnya di Belambangan. Orangnya di mana? Di Belambangan. Iya. Ini produser ya, besok. Terima kasih, Ca. Terima kasih. Terima kasih.